Ingat ya, untuk soal-soal bertipe, memperkuat, memperlemah, kekurangan, kelemahan, itu kamu harus lihat argumentasi yang dikatakan pada bacaan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian buat menghadapi SNBT 2023 nanti? Udah pada ikutan tryout belum nih? Terus udah tahu belum tipe-tipe soalnya kayak gimana? Karena kamu udah harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Jangan sampai terlena atau jangan leha-leha, nanti tahu-taunya kekejar sama teman-teman kamu yang lain, atau bahkan yang gak diduga-duga nih, tahu-taunya dia dapat skor yang lebih tinggi daripada kamu nanti pada saat SNBT. Maka dari itu, mulai dari sekarang kamu coba pelajarin dan pahami baik-baik soal-soalnya ya. Sekarang kakak akan bahas tentang soal penalaran umum. Seperti video-video kakak sebelumnya, kakak akan bahas penalaran umum itu ada 3. Ada penalaran induktif, deduktif, dan penalaran kuantitatif. Untuk saat ini kakak akan jelasin ke kamu penalaran induktif dan deduktif. Kalian tahu bahwa penalaran induktif dan deduktif itu perbedaannya hanya jenis wacananya aja ya. Jadi jenis wacana untuk induktif itu wacana yang membicarakan dari hal yang khusus dulu menuju ke hal yang umum. Dan kalau misalkan deduktif itu artinya dari hal yang umum dulu, wacana yang membicarakan hal umum, baru menuju pembicaraan yang lebih khusus atau membicarakan hal yang lebih khusus. Nah, itu perbedaan wacana dari induktif dan deduktif. Tipe pertanyaannya, kalau kita lihat di sini, ada soal yang mempertanyakan paling didukung. Artinya, itu menunjukkan paling sesuai dengan isi teks pada bacaan tersebut gimana. Jadi, penalaran umum itu ada 3, penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran kuantitatif. Kalau untuk penalaran kuantitatif, kalau bisa cek di video kakak sebelumnya, kakak juga udah jelasin di situ ya. Oke, di sini kita lihat pernyataan yang paling didukung. Nah, oke, kita kunci kata-kata paling didukung. Jadi, kalau kalian tahu kata-kata paling didukung di sini, tadi kakak udah bilang bahwa yang paling sesuai. Jadi, ini untuk tipe soal yang kata-kata paling didukung. Cara cepet ya, kalau misalkan kamu mau jawab soal-soal seperti ini, kamu nggak usah baca. Kamu lihat aja nih di kata opsinya. Sekarang dilihat di opsinya langsung. Karena kan pertanyaannya adalah paling didukung. Kalau paling didukung itu artinya sesuai banget, sesuai dengan bacaan yang dimaksud. Sekarang di sini, eustress itu dapat terjadi ketika seorang sedang merasakan ancaman. Kita kunci kata-kata ancaman ini ya. Ada nggak kata-kata ancaman di wacananya? Oh, ada nih ancaman. Kita baru lihat kalimatnya, dia ngomongin apa. Biasanya jenis stres ini tidak muncul karena adanya ketakutan, tekanan, dan ancaman. Eustress itu apa sih? Di kalimat terakhir dia ngomongin eustress itu adalah stres positif ini. Oke, berarti keseluruhan isi wacana ini menceritakan tentang stres yang positif atau eustress namanya. Ini dia nih, ini stres positif tuh dia bilang kayak gitu ya. Ya udah, kata-katanya adalah tidak muncul. Kalau kata-kata tidak muncul ini berarti bukan merupakan suatu ancaman dong. Ya, berarti kalau misalkan kata-kata dapat terjadi ketika seorang merasakan ancaman, menurut kalian sesuai nggak tuh sama si bacaan? Enggak ya, karena udah ada kata-kata tidak di sini. Ya udah, berarti ini bukan. Kemudian kita lihat lagi di soal berikutnya. Eustress tidak berdampak buruk bagi kesehatan, khususnya kesehatan mental. Dia bilang di sini berarti tidak berdampak buruk. Ada kata-kata kesehatan mental. Kita lihat pada wacana, mana sih yang ngomongin kesehatan mental?
Oke, di sini di kalimat yang ini ada kata-kata kesehatan mentalnya. Baru baca kalimatnya di situ. Kondisi itu memicu tubuh memproduksi lebih banyak senyawa yang dapat. Oh, ada kata-kata menjaga. Sekarang kita kunci kata-kata menjaga ini. Artinya kalau menjaga berarti tidak dapat memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan ya. Apakah pernyataan ini benar? Karena nih kata-katanya menjaga kesehatan mental, artinya ya tidak berdampak buruk dong bagi kesehatan mental. Ya, ini pernyataan yang benar. Kemudian kita lihat lagi untuk opsi yang C. Dalam kondisi yang parah, eustress ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Ngomongin berlangsung selama, di sini ada jangka waktu. Oke, ada kata-kata berlangsung juga. Tapi di sini dia bilang berlangsungnya pada jangka waktu yang singkat. Kalau membicarakan jangka waktu yang singkat sampai berminggu-minggu, artinya sesuai atau tidak? Ya, ini tidak sesuai. Karena nggak ngomongin berminggu-minggu, ya, ngomonginnya waktunya singkat. Kemudian nih, di sini, jantung yang berdetak lebih cepat saat mengalami eustress dapat memicu serangan jantung. Jantung yang berdetak cepat, yang lebih cepat, dapat memicu serangan jantung. Apakah pada kalimat membicarakan tentang serangan jantung? Ada nggak sih kata-kata serangan jantung? Di sini, di kalimat awal, dia ngomong mendorong jantung berdetak lebih cepat. Oke, sudah sesuai kata-katanya berdetak lebih cepat. Tapi di sini cuma dikatakan bahwa meningkatkan produksi hormon. Jantung yang berdetak cepat itu membuat peningkatan pada produksi hormon, bukan membuat serangan jantung. Berarti pernyataan ini salah karena tidak sesuai dengan isi bacaan dan tidak mendukung apa yang dimaksud pada bacaan tersebut. Oke, selanjutnya. Senyawa dopamin diproduksi saat eustress dan bertanggung jawab menjaga kesehatan mental. Senyawa dopamin, apakah ada kata-kata senyawa dopamin dalam wacana tersebut? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali nih Kak, nggak ngomongin senyawa dopamin. Dia cuma bilangnya kalau misalkan produksi, dia juga cuma bilangnya produksi senyawa kimia aja nih. Ya, kondisi itu memicu tubuh memproduksi lebih banyak senyawa kimia, tetapi dia tidak membicarakan senyawa dopaminnya. Berarti ini juga tidak sesuai dengan isi bacaan. Kata-kata dopamin tidak ada. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, untuk tipe soal selanjutnya itu lebih menggambarkan kekurangan. Jadi ada kekurangan, kelemahan, memperkuat, memperlemah. Biasanya untuk tipe-tipe pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kamu harus kunci dulu argumen pada wacananya. Argumen pada wacana itu membicarakan apa? Argumen itu artinya pendapat berdasarkan wacana yang diberikan. Sekarang kita lihat, ini kan dia membicarakan kekurangan, artinya yang aneh nih pada pendapat tersebut apa? Biasanya untuk tipe soal induktif seperti ini, karena ini kan induktif ya, dia membicarakan penyakit menular secara khusus, kemudian ada pernyataan umum di kalimat terakhirnya membicarakan banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman tersebut, terhadap resiko penyakit. Nah, itu adalah kalimat yang umum. Berarti ini kalimat khusus menuju umum, yaitu induktif. Sekarang lihat di kalimat terakhir. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman itu merupakan suatu argumen. Jadi kita kunci di kalimat terakhir ini. Di kalimat terakhir ini merupakan suatu bentuk argumentasi, suatu pendapat. Berarti yang menggambarkan kekurangan dari pendapat tersebut gimana? Kita lihat dulu argumennya bicarakan apa ya. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan. Sekarang kamu harus berpikir secara logika. Dengan penalaran yang tepat, kamu harus lihat bahwa di sini masyarakat kan takut ya sama ancaman. Kalau takut itu pasti lebih memilih untuk menghindari atau untuk melakukan pencegahan lebih baik. Tetapi di sini kata-kata namun menunjukkan kebalikannya. Dia bilang namun masih sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor resiko penyakit tersebut. Disinilah kekurangan dari argumentasi tersebut. Karena kata-kata takut terhadap ancaman, tapi malah sedikit pencegahannya. Kalau kita takut terhadap sesuatu,
berarti untuk melakukan pencegahan harus lebih ekstra dong. Mungkin seperti kasus COVID kemarin juga kan seperti itu ya. Kalau misalkan takut terhadap suatu ancaman dari penyakit tertentu, pasti akan memiliki pencegahan yang lebih ketat, yang lebih baik. Tapi di sini kata-katanya pencegahannya sedikit. Itu menunjukkan dari kekurangan pada pernyataan dan argumentasi yang diberikan. Di situ kita udah langsung tahu. Cari aja pilihan yang mengutarakan kata-kata seperti itu. Mana coba? Di sini ketakutan masyarakat dari penyakit yang ditularkan pada lingkungan kotor. Ini ngomongin ketakutannya aja, ya. Ingat, argumentasinya itu yang ngomongin di sini nih. Yang kata-kata masih sedikit melakukan pencegahan. Itu argumentasinya dia. Secara logika kalau namanya takut yang tadi kakak bilang, berarti pencegahannya harus ketat. Pencegahannya harus meningkat. Tetapi ternyata di sini enggak. Ketakutan masyarakat dari penyakit yang ditularkan pada lingkungan yang kotor hanya ngomongin ketakutan aja, bukan ngomongin kekurangannya. Jadi bukan, jawabannya kurang tepat. Kemudian yang ini, ketakutan masyarakat dari penyakit tidak dapat diobati dan berujung kematian. Ketakutannya itu berujuk di kalimat sebelumnya, dia ngomong tidak dapat diobati dengan benar dan berujung pada kematian. Saking takutnya, pernyataan ini menunjukkan isi dari wacana tersebut, bukan kekurangan pada argumen. Jadi ini juga kurang tepat. Ini nunjukin isi ya. Selanjutnya, kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dari resiko penyakit cukup tinggi. Nah, ini dia yang kakak maksud tadi. Kalau misalkan takut, harusnya gimana? Ya, harusnya masyarakat itu sadar bahwa pencegahan dari resiko penyakit tersebut harus tinggi. Inilah kekurangan pada argumentasi yang diberikan. Jadi ini jawaban yang lebih tepat. Ingat ya, untuk soal-soal bertipe, memperkuat, memperlemah, kekurangan, kelemahan, itu kamu harus lihat argumentasi yang dikatakan pada bacaan. Atau misalkan pertanyaannya kekurangan dari kata ini di wacana tersebut adalah, jadi udah dikasih tahu kata-katanya apa yang harus kamu analisis berdasarkan penalaran kamu yang menunjukkan kekurangan ataupun ketidaksetujuan dengan argumentasi yang diberikan. Itu untuk tipe soal yang berhubungan dengan kekurangan, memperkuat, memperlemah. Kamu harus bisa menganalisis apakah argumentasi yang diberikan itu sesuai atau tidak berdasarkan isi bacaan yang dikemukakan sebelumnya. Di sini kamu lihat isi bacaan bahwa penyakitnya nggak bisa diobatin. Penyakitnya ngomongin bisa menjadi kematian. Artinya dia memiliki ketakutan terhadap ancaman tersebut, terhadap penyakitnya. Harusnya pendapat yang tepat secara logika dan penalaran itu jawabannya masyarakat harus melakukan pencegahan dengan kesadaran yang tinggi dari resiko penyakit yang diakibatkan oleh penyakit yang dibicarakan pada wacana. Jadi jawaban yang tepat ini. Banyak banget nih yang ngerasa bahwa kak yang ini kan bisa, yang ini bisa. Tapi yang paling utama adalah lihat maksud dan pertanyaan pada soalnya. Oke? Kemudian yang ini, minimnya pencegahan yang dilakukan masyarakat dari resiko penyakit DBD. Kata-kata minimnya pencegahan artinya ini menyetujui maksud argumentasi yang diberikan. Di sini kata-katanya masih sedikit artinya minim. Artinya penyakitnya tadi udah dibilangin penyakit sebelumnya. Ini mengacu pada memperkuat argumen. Jadi kalau soalnya berubah paling akurat menggambarkan kekuatan dalam penalaran argumen tersebut, itu jawabannya D. Ini memperkuat argumentasi yang diberikan. Kemudian kalau ini juga sama ya, minimnya kesadaran masyarakat ini juga memperkuat, sama kayak gini. Oke, dari sini Kak harap kamu bisa mengetahui perbedaan tipe-tipe soal yang diberikan pada penalaran deduktif maupun induktif. Untuk tipe soal berikutnya, ini adalah pernyataan yang mendukung. Sama seperti tipe soal yang pertama, berbeda aja adalah harus ada dua. Jadi jawabannya bisa ada dua nih. Resikonya kalau jawabannya bisa ada dua kayak gini, kalau satu aja kamu salah, ya udah salah semua. Jadi kamu harus benar-benar mikirin banget nih jawabannya yang mana dan sesuai atau tidak. Sekarang kita lihat di sini. Robot Mary mampu bercengkrama dengan manusia. Kata-kata bercengkrama dengan manusia kita lihat di bacaan yang ini.
bercengkrama dengan manusia. Menampilkan robot Mary yang piawai bercengkrama dengan manusia. Apakah artinya robot Mary mampu dan bisa bercengkrama? Ya, benar. Ini mampu dan bisa. Artinya ini mendukung sesuai dengan bacaan yang diberikan. Selanjutnya, robot Mary menunjukkan kebolehannya bercakap ria di pameran yang digelar di Jakarta. Lihat, di kalimat terakhir dia membicarakan kebolehan bercakap ria sembari menggunakan kebaya. Oke. Tapi kita lihat kalimat sepenuhnya. Kalimat sepenuhnya membicarakan pameran rencananya. Dan kata-kata akan menunjukkan. Rencana dan akan ini apakah sudah dilaksanakan? Apakah sudah dilakukan dan sudah ditunjukkan oleh si robot Mary? Menunjukkan artinya sudah dilakukan kan? Tetapi di sini ada kata-kata rencananya atau akan menunjukkan. Jadi bukan menunjukkannya, tapi akan menunjukkan. Artinya belum terjadi. Dan itu kurang tepat untuk mendukung bacaan yang dibicarakan di sini. Karena kata-katanya akan dan rencananya. Ya. Jadi bukan menunjukkannya, tapi akan. Kalau kamu sudah melihat bahwa oh Kak, ada kata-kata yang sama yang ini aja. Tapi lihat di kalimat sepenuhnya itu membicarakan apa. Ya. Baru setelah itu, oh kamu rincikan. Oh ini maksudnya seperti ini. Jadi kamu akhirnya lebih mengerti bahwa ini sesuai mendukung atau tidak. Selanjutnya di sini, robot pintar pertama kali diselenggarakan di Jepang. Oke, di sini lihat lagi diselenggarakan di Jepang dan Korea. Apakah di Jepang saja? Mula-mula artinya awal. Oke, mula-mula artinya awal atau pertama kali. Tapi bukan hanya di Jepang doang. Ada kata-kata Korea Selatannya. Berarti ini juga salah dan tidak mendukung. Harusnya dan Korea Selatan. Selanjutnya, teknologi kecerdasan buatan terus dikembangkan. Lihat ya, mendukung jika pameran robot pintar terus digencarkan. Ada kata-kata robot pintar terus digencarkan nggak pada wacananya? Iya ada di sini nih. Robot pintar terus digencarkan. Ini menunjukkan kalimat deduktif. Kalimat deduktif pengkhususannya ada di kata-kata terakhir. Di kata-kata yang awal itu menunjukkan sesuatu yang umum. Robot terus digencarkan seiring teknologi kecerdasan buatan terus dikembangkan. Artinya kalau robot pintar terus digencarkan, maka akan memberikan dampak bahwa teknologi kecerdasan buatan ini akan terus dikembangkan. Artinya sesuai tidak dengan pernyataan pada opsinya? Ya, sesuai. Sedangkan kalau yang ini, pameran robot pintar juga digelar di Indonesia. Ini ingat kata-katanya tadi, di kalimat terakhir ngomong ini apa? Rencana dan akan. Jadi kata-kata juga ini kurang tepat. Karena harusnya pameran robot pintar akan juga digelar. Harus ada kata-kata akannya. Atau ada kata-kata rencananya juga akan digelar. Atau rencananya juga digelar. Jadi ingat, pada bacaan suka ada kalimat-kalimat tersembunyi atau kata-kata yang sengaja disembunyikan biar kalian itu kurang teliti dalam menjawab. Mulai dari sekarang, coba atur ketelitian kamu untuk menjawab soal-soal literasi ataupun bacaan-bacaan seperti ini. Jangan sampai kamu terlalu terburu-buru dalam mengerjakannya, sehingga kamu kurang tepat untuk mendapatkan penalaran yang sesuai. Oleh karena itu, kalian harus bisa berlatih menalar bacaan dan isi, serta maksud yang dikatakan pada soal. Dan kalian juga harus mengatur manajemen waktu yang tepat dalam mengerjakan soal. Kalian bisa tuh ya nyobain tryout gratisnya dari GP Media dan cobain juga kira-kira sudah sesuai belum manajemen waktu yang tepat dengan pengerjaan yang harus kalian lakukan. Sampai sini aja video dari kakak dan semoga video ini bermanfaat ya. See you in next video. Dadah!